Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-21 pada Rabu 16 Maret 2022 dan banyak hal terbaru yang terjadi. Mulai dari pasukan Rusia yang menduduki rumah sakit dan pusat pengungsi di Mariupol, hancurnya sebuah bangunan sekolah di Kharkiv, hingga total kerugian Ukraina yang mencapai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Berikut rangkuman hari ke-21 serangan Rusia ke Ukraina. Pasukan Rusia telah memasuki rumah sakit terbesar di kota Mariupol, Ukraina Selatan dan mencegah dokter dan pasien meninggalkan gedung. Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota Sergei Orlov. Sekitar 400 orang di rumah sakit perawatan intensif regional telah disandra. Selanjutnya, pada hari yang sama pasukan Rusia menargetkan kota Zaporizhia di Ukraina Selatan. Zaporizhia adalah tempat ribuan pengungsi berlindung setelah melarikan diri dari kota pelabuhan Mariupol yang terkepung. Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenković mengonfirmasi objek yang jatuh di Zagreb, Kroasia pada Kamis 10 Maret 2022 lalu adalah pesawat tak berawak buatan Soviet yang dipersenjatai dengan bahan peledak. Atas insiden itu, Amerika Serikat mengirim 2 pesawat tempur F-16 ke Zagreb pada Rabu 16 Maret 2022 untuk memberikan dukungan keamanan bagi Kroasia. Ketegangan Rusia dan Ukraina juga berdampak bagi astronot NASA Mark Vande Hey yang telah berada di luar angkasa selama 355 hari. Ia awalnya diperkirakan akan ditinggalkan di ISS karena ada kekhawatiran jika kapsul tumpangannya dari Rusia mungkin tidak berkenan mengangkutnya. Namun kini ia dikonfirmasi akan pulang ke bumi bersama 2 astronot Rusia lainnya menggunakan kapsul Rusia dan dijadwalkan mendarat di Kazakhstan. Masih dari keterkaitan Amerika Serikat, tuduhan Rusia terkait adanya laboratorium Amerika Serikat di Ukraina dibantah keras lewat kedutaan besarnya. US Embassy and Consulates in Indonesia menyatakan bahwa isu itu merupakan contoh terbaru dari disinformasi yang telah berulang kali dibantah selama bertahun-tahun. Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan pemberian sanksi terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Selasa 15 Maret 2022. Moskow menyatakan langkah-langkah itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dinilai sangat sentimen anti-Rusia yang dilakukan oleh Washington sebelumnya. Perdana Menteri Polandia, Ceko, dan Slovenia bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev pada Selasa 15 Maret 2022. Dalam pertemuan itu, PM Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan Uni Eropa akan fokus pada dukungan untuk Ukraina dan penguatan sanksi terhadap agresi Rusia. Setelah berulang kali mengadakan negosiasi dengan pihak Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu 16 Maret 2022 menyatakan ada pembicaraan damai Rusia-Ukraina yang terdengar lebih realistis. Namun menurutnya masih diperlukan waktu agar keputusan itu sesuai dengan kepentingan Ukraina. Sebuah sekolah di Kharkiv rusak usai penembakan yang terjadi pada Rabu pukul 3 pagi waktu setempat. Layanan darurat Ukraina menyebut 1 orang mengalami luka-luka akibat kejadian ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memohon para pemimpin sekutu untuk memberlakukan zona larangan terbang untuk mencegah serangan udara Rusia. Hal itu disampaikan dalam pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat. Asisten Presiden Rusia yang menjadi kepala negosiator Rusia dalam beberapa perundingan, Vladimir Medinsky, mengatakan pembicaraan dengan Ukraina berjalan sulit dan lambat. Namun dia menyebut Rusia dengan tulus menginginkan perdamaian sesegera mungkin.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa kesepakatan damai dengan Ukraina hampir tercapai setelah Kiev setuju untuk membahas netralitas. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia mengerahkan pasukan dari jauh seperti Distrik Militer Timur, Armada Pasifik, dan Armenia. Mereka meyakini bahwa Moskwa juga memanfaatkan kombatan dari sumber lain seperti perusahaan militer swasta, Suriah, dan tentara bayaran lainnya. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengungkap bahwa negaranya telah menderita kerugian lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,151 triliun rupiah sejak invasi Rusia dimulai. Terkait hal ini, Shmyhal mengatakan bahwa Ukraina juga akan mencari bantuan keuangan dari sekutu.